Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Yang dimana update malam hari ini teman-teman ya. Ini meneruskan daripada penurunan hari ini. Oke, kenapa saya bilang ini meneruskan? Karena gini, kita lihat dari segi market cap. Market cap ini saat ini berada di area 2,14 triliun dolar, teman-teman ya. Yang menandakan ini turun kembali. Ya, ini turun kembali di pagi hari itu sekitar ya kalau nggak salah loh ya. Pagi hari tadi itu di area 2,28an atau 2, berapa gitu. Saya agak lupa. Terus di siang harinya teman-teman ya itu udah di area 2,17 ya kan. Sore hari masih sama di area 2,14 atau 17 dan hari ini berada di area 2,14 teman-teman. Berarti turun terus ya untuk market capnya. Fair and Greed Index masih stay itu di area 45. Price Bitcoin udah kembali nih di area 57.000 ya. 57.000,9 US dollar teman-teman. Ini untuk price-nya Bitcoin ya kan. Terus Ethereum ini juga turun gitu teman-teman. Apakah kita masuk dalam pandemi kripto kembali? Ya tentunya gini teman-teman ya. Manfaatkanlah, kita harus bisa memanfaatkan di mana keadaan semuanya seperti ini gitu. Manfaatnya gimana bang? Ya kalau ada dana dingin diisi ya, tapi kalau nggak ada nggak usah teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman, hampir mayoritas lah overall secara keseluruhan aset kripto itu mengalami penurunan, termasuk Kaspa, salah satu aset yang notabene ini andalan juga. ICP juga andalan teman-teman, juga mengalami penurunan ya di area 6 dolar kembali teman-teman ya. PP juga mengalami penurunan ya. Ya banyak lah, overall semuanya mengalami penurunan. Bome juga mengalami penurunan teman-teman ya. Kita lihat dari segi mem ya, kita lihat dari segi mem apakah memang di sini ada. Nah di sini perbandingan terbalik teman-teman ya. Nah di sini bisa kita lihat ya, dari market cap sama volume ini kan berbanding terbalik. Volume ini udah menyentuh di area 5,2 miliar teman-teman ya. Kemarin itu berada di area 3 miliaran. Oke. Nah, ini menandakan apa? Ya tidak menutup kemungkinan dengan kenaikan volume dari sektor mem ini, banyak dari sekian orang yang mungkin melakukan pembelian teman-teman ya, memanfaatkan penurunan harga. Karena memang kalau kita lihat di sini teman-teman, kita melihat diskon yang cukup besar ya dari segi meme coin, termasuk ada Shiba Inu, PP, Dogwif ya, Bong teman-teman. Terus di sini ada Floki, ada Pred, Bome ya, Mog, Dog ya. Ini semuanya teman-teman ya. Miu ini adalah salah satu aset meme bertema kucing yang menjadi salah satu aset yang pernah memberikan cuan maksimal juga gitu teman-teman. Ini juga turun ya. Jadi hampir merata teman-teman, semuanya turun. Maga Trump ini juga bisa kalian pertimbangkan sebenarnya untuk Maga Trump ini. Kenapa? Karena ini adalah token politik yang notabene nanti kemungkinan ketika pemilu Amerika Serikat nanti ini akan mengalami pumping teman-teman dari Maga Trump ini ya. Ya banyaklah bond juga turun teman-teman. Padahal bond ini adalah salah satu aset yang menjadi token asli daripada Sibarium, dia juga turun. Nah notabene ini sebenarnya bagus untuk bond ini teman-teman. Market capnya juga belum nyampe 1 billion ya, masih di kisaran ratusan. Nah mungkin nanti ketika market capnya nyampe 1 billion ya, supply-nya juga sekitar 250 jutaan teman-teman. Tidak menutup kemungkinan harga bond ini mungkin bisa menyentuh di kisaran harga 5 dolaran. Jadi kalian ketika keadaan bear market seperti ini, kalian bisa mencari aset lah ya. Aset, kalau kalian suka dengan meme coin ya kalian cari dari meme coin. Kenapa banyak orang yang suka dari sektor meme coin? Karena gini teman-teman ya, meskipun resiko tinggi tapi keuntungan yang diberikan juga tinggi. Itulah yang membuat orang-orang cenderung suka masuk terhadap meme coin teman-teman ya. Dulu di sini ada Degen dari BES ya, ada Cok Inu dari Avak teman-teman ya. Ya banyak sebenarnya ya, kalau kita pandai untuk memilih gitu teman-teman, tidak menutup kemungkinan ya di bull market kali ini kita juga akan bisa melihat kinerja dari sektor altcoin, termasuk dari meme coin ini akan mengalami rally teman-teman ya. Jadi ada beberapa orang-orang yang bertanya, "Bang, aset yang notabene Abang pegang dari sektor meme apa aja?" Oke. Jadi antara range 1 teman-teman ya, dari Dogecoin, Shiba Inu, PP, Dogwif, Bong dan Floki ini saya punya.
Ini saya punya teman-teman ya. Bome saya punya, bread kalau bread saya belum ya. Dog ini, Dog Ranch ini juga saya punya teman-teman. Mew punya ya. Mem ini saya belum punya. Popcat ini saya punya teman-teman. PP Coin apa ini? Ini saya belum punya ya, saya nggak punya teman-teman. Meskipun price-nya lumayan sekitar 2 dolaran, tapi saya nggak punya ini. Magatram saya punya, Baby Doge saya juga punya teman-teman ya. Apu punya juga teman-teman ya. Semoga saja Apu bisa memberikan cuan juga nanti. Dan masih banyak lagi ya. Miro ada, Bond juga ada, Cok Inu enggak, Deken enggak teman-teman ya. Jadi Wen ada ya, Dokilon Mars juga ada teman-teman. TokenFi juga ada. TokenFi ini adalah salah satu token yang diciptakan oleh tim Vlogi ya, yang dimana dia bergerak di bidang RWA. Ini sangat menarik juga daripada si TokenFi ini teman-teman ya, karena ini tidak menutup kemungkinan nanti TokenFi ini juga akan mengalami pumping ya ketika narasi RWA ini kembali mencuap ya. Maga ini saya juga punya teman-teman ya. Maga ini saya juga punya. Ini adalah topinya Donald Trump gitu Maga ini. Jadi ya memanfaatkan momentum politik. Siapa tahu Maga Trump, Maga ini bisa mengalami rally ya. Maneki saya juga ada, Maneki teman-teman ya. Walaupun nggak begitu banyak, Maneki juga ada. Walaupun dalam 7 hari terakhir Maneki ini mengalami penurunan. Cuman kalau kita lihat dari komunitas, akun sosial medianya cukup oke ya, dari segi marketingnya juga. Tapi kalian tetap harus Dior ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman yang kita punya ya. Kisu saya udah keluar dari Kisu Inu teman-teman ya. Doge Killer ini adalah list, saya nggak punya ya. Bob ini ada walaupun nggak banyak teman-teman ya. Duko, Pitbull ada, cuman nggak ada di exchange, dia ada di DEX teman-teman ya. Trump ini nggak punya, PP 2.0 enggak. Sebenarnya masih banyak teman-teman. Ini dari sektor meme ya, belum dari sektor lainnya ya. Seperti Cardano, XRP gitu teman-teman, itu ada. Terus Kaspa ya. Kaspa ini walaupun saya udah taking profit berkali-kali tapi masih cuan gitu ya. Saya senengnya di situ karena apa? Kaspa adalah salah satu aset yang berbasis layer 1 ya. Dia block dark teman-teman, dengan teknologinya block dark, yang dimana dia juga akan ya, naratif daripada Kaspa teman-teman ini juga cukup menarik karena ya sebentar lagi mungkin 10 BPS ya kan, KRC 20-nya teman-teman ya, smart kontraknya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan nih, saya sangat bullish di Kaspa. Siapa tahu memang dia bisa benar-benar menjadi digital silvernya kripto gitu teman-teman ya. Oke. Jadi buat teman-teman semua di kala bear market seperti ini santai saja. Meskipun gini teman-teman ya, 90% dari portofolio saya memang mengalami minus, tapi saya santai aja teman-teman, santai aja ya, karena memang induknya juga turun kok ya, induknya turun. Jadi meskipun 90% portofolio saya ini turun, tapi setidaknya teman-teman ya, segala modal awal saya masuk dari sektor kripto itu udah keluar semua gitu. Jadi saya tetap santuy. Jadi gini teman-teman ya, dulu awal masuk kripto itu modal saya kalau nggak salah itu sekitar 10 atau 15 juta itu, sekitar itu teman-teman ya. Saya belikan, ini sedikit cerita aja, siapa tahu bisa menjadi apa ya, referensi kalian untuk bermain di sektor kripto ya. Itu saya belikan kurang lebih ya sekitar 10 altcoin lah waktu itu teman-teman ya. Secara seiring berjalannya waktu teman-teman, ternyata dari 10 altcoin tersebut teman-teman ya rata-rata ya ada yang meledak, ada yang scam juga gitu teman-teman. Tapi setidaknya dari modal saya itu udah keluar ya, dari ledakan-ledakan beberapa altcoin itu modal cuan itu dapat. Ya, dari situlah ya modal yang pertama kali saya keluarkan dari exchange, dari sektor kripto adalah modal. Saya tarik terlebih dahulu, sisanya biar saya diamkan di situ teman-teman ya, dan secara konsisten ya naik tarik sedikit ya kan. Dari penarikan tersebut nggak semuanya saya taruh ke rekening, nggak teman-teman, tetap ya. Semisal saya narik jual nih dengan keuntungan 1 juta gitu ya kan, 500.000 paling saya tarik ke rekening untuk beli kopi dan sebagainya. Sisanya apa? Nunggu buat koreksi masuk lagi. Nah sampai saat ini ya alhamdulillah gitu teman-teman ya. Masih berjalan dan masih berharap
tahun depan Pajero turun gitu. Oke, mantap ya. Oke. Jadi buat teman-teman semua tetap santuy aja lah, nikmatin prosesnya. Saya kira kalau kita menikmatin prosesnya ya kan, meskipun nggak semanis apa yang kita bayangkan teman-teman untuk saat ini, tapi di kemudian hari pasti akan menuai hasil yang mantap jiwa. Oke. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.